everyone, welcome to our podcast. This is our first podcast kan ya. Nah pastinya di sini gue nggak sendiri karena gue ditemenin hari ini sama gue Adis, gue Nani, gue Talia, gue Yasmin. ada Yasmin, ada Talia, ada Nani, ada Adis dan ada gue Caca. Di sini kita bakal berbincang-bincang soal komunikasi. Nah tapi sebelum ngomongin kita masuk ke dalam komunikasi, lo menurut lo pada nih komunikasi itu apa sih? apa Cak? Bekasi Cak? Kok Bekasi? Komunikasi? Bukan Bekasi ya, tapi komunikasi nih. Kalau menurut gue sendiri ya, komunikasi itu adalah di saat kita sedang berbincang sama seseorang dan kita itu membutuhkan atau ingin mendapatkan sebuah tujuan gitu. Ada tujuannya yang ingin dicapai. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue sih ya sekedar perbincangan antara dua orang, kayak pertukaran pesan. Jadi kita tahu tuh maksudnya apa, terus tujuannya apa gitu sih. Iya. Kayak gini kita lagi komunikasi juga kan. Kalau menurut lo apa lagi nih? Menurut lo berdua? ya sama sih. Kayak jadi intinya komunikasi tuh yang dipakai sama dua orang atau lebih lah ya. Buat nyampaikan tujuan atau nyampein pesannya dia. Nah, kan udah kebayang dikit nih soal komunikasi ya. Terus lanjut listener nih ada yang bisa nebak gak sih kita tuh pengen bahas komunikasi apa? Hari ini kan komunikasi banyak banget ya. Ada yang bisa nebak gak sih kita mau bahas komunikasi apa? Apaan ya? Apaan tuh? Nah jadi hari ini kita tuh pengen bahas tentang komunikasi intrapersonal. Pernah denger gak lu pada? Apaan tuh? Gak pernah denger? Kamu nanya komunikasi interpersonal itu apa? Daripada basa-basi ya Cak, langsung aja Cak kita sikat. Langsung aja sikat. Ada yang mau jelasin gak nih pengertian komunikasi interpersonal? Ya gue deh. Jadi Oke. gini guys, dalam ilmu komunikasi itu ada ungkapan yang terkenal namanya words don't mean, people mean. Ini berarti setiap pesan akan diberi makna berbeda oleh orang yang berbeda. Setiap orang akan mempersepsi stimuli sesuai dengan karakteristik personalnya. Setiap kali individu menerima suatu informasi, dia akan mengolahnya, menyimpan dan menghasilkannya kembali nih atau recall. Proses pengolahan informasi ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Nah, proses ini terjadi di dalam diri individu itu sendiri. Jadi itulah yang disebut komunikasi intrapersonal, di mana individu menjadi pengirim atau komunikator sekaligus menjadi penerima pesan atau komunikan yang memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri. Ngerti. Jadi itu intinya komunikasi intrapersonal itu ya komunikasi yang paling dasar lah ya sebelum orang itu tuh berkomunikasi sama orang lain. Intinya tuh kayak komunikasi sama diri sendiri gitu kan ya. Nah habis itu kan kayak contohnya nih kayak gue nih sebelum gue ngomong sama kalian gue kan pasti yang proses di kepala gue sendiri kan. Kalau misalnya gue pengen ngomong apa nih kalau pada gitu. Nah bener banget Ca. Jadi komunikasi intrapersonal ini kan tadi udah jelasin sama Talia secara definisinya. Yeah. Nah di sini gue bakal ngejelasin karena komunikasi intrapersonal ini ada tahapannya. Jadi menurut pakar ilmu komunikasi intrapersonal tuh ada 4 tahap. Ada yang namanya tahap sensasi, terus berubah jadi persepsi, memori dan juga jadi berpikir. Nah, jadi sensasi itu sendiri adalah proses penangkapan stimuli yang artinya tuh stimuli itu kemampuan panca indera manusia untuk menyerap segala hal. Nah, di samping itu stimuli ini juga ada faktor internal yang dapat mempengaruhi sensasi itu sendiri. Nah, tahap kedua itu adalah persepsi. Persepsi ini adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi secara sederhananya tuh persepsi itu kayak lanjutan tahap dari si sensasi. Ya betul banget. Terus juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi si persepsi ini. Ada gerakan, terus ada intensitas stimuli, terus juga ada kebaruan dan juga pengulangan. Selain faktor eksternal juga ada faktor internal seperti biologis sama sosiologis. Yang ketiga itu tahap memori. Jadi di tahap memori ini ada yang namanya perekaman atau recording. Yang kedua ini ada penyimpanan atau storage. Terus yang ketiga itu pemanggilan retrieval. Nah 3 proses memori ini ada pokoknya di pencatatan informasi ini melalui reseptor di recording, kemudian diolah lagi, disimpan di otak kita jadi storage, kemudian diolah lagi untuk pemanggilan, untuk pengingatan lagi, yaitu retrieval. Nah, terus pada tahap terakhir ini juga memori terbagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama tuh ada recall yang tadi disebutin sama Talia. Betul banget. Juga itu recall tuh kayak kita untuk kayak proses menghasilkan kembali fakta atau informasi yang udah kita dapetin gitu. Jadi mengingat-ingat gitu ya. Iya, nginget-nginget lagi. Terus yang kedua tuh ada recognition atau pengenalan.
Jadi kayak setelah kita nginget lagi, kita ngenalin lagi nih apa gitu loh. Iya, iya. Nah terus yang ketiga tuh ada yang namanya relearning atau pembelajaran ulang. Udah kita tahu, udah kita ingat, kita kenalan, terus kita mempelajari lagi gitu. Terus yang keempat ada yang namanya reintegrasi, yang kayak rekonstruksi masa lalu dari potongan-potongan yang tadi kita udah laluin gitu. Nah terus yang keempat ini tahap berpikir, yang artinya tuh kayak proses untuk kita mempengaruhi penafsiran terhadap stimuli yang tadi udah dilaluin dari tahap 1 sampai tahap ketiga. Oke. Ternyata banyak banget ya tahapannya. Iya, banyak banget ya. Sampai pusing. Padahal gitu itu ya. komunikasi yang dilakuin sama diri sendiri ya. Padahal baru diri kita sendiri loh. Nah tapi Cak dan teman-teman yang mendengarkan ya, gue tuh baru tahu ternyata bukan cuma tahapan aja. Ada apa lagi? Jadi komunikasi intrapersonal ini juga ada faktor-faktornya Oh iya. nih. Apa aja tuh? Mau tahu? Lanjut Lanjut dong. Lanjut. Jadi nih teman-teman, menurut Pottery dan Perry pada tahun 1997 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal seseorang. Antara lainnya itu perkembangan nomor 1. Karena pada perkembangan ini ketika orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan untuk anak berkomunikasi, perkembangan ini pada individu itu menentukan jenis komunikasi apa yang akan dipilih gitu. Iya, paham. Nah, setelah perkembangan ada juga nilai, karena nilai ini dapat mempengaruhi interpretasi pesan dan juga bagaimana individu ini menginterpretasikan ide yang datang dari orang lain. Jadi, jika nilai yang dimiliki seseorang itu berbeda dan tidak sesuai, maka kemungkinan tuh akan terjadi konflik, Cak. Oh iya. Nah, contohnya misalnya kayak gue mau kasih tahu lo nih, Cak. Alat untuk duduk tuh apa sih? Apa? Alat untuk duduk. Kursi dong. Kursi dong. Iya. Tapi misalnya Yasmin punya persepsi yang berbeda. Iya. Kali aja dia duduk di mana? Di kasur. Iya. Iya. Meja bisa jadi. Gitu, Cak. Oke, ngerti. Nah, jadi Ca, selanjutnya setelah nilai ini ada emosi, Ca. Wait. Lu jangan ngomong ke Ca doang. Oh iya. Listener atau lu kayak Benar nih buat pendengar juga ya, karena samping gue kebetulan Caca, jadi ini nih agak ternotis nih Caca ini ya. Nah, jadi emosi ini dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Karena misalnya nih, kita lagi emosi nih. Sebenarnya orang itu ngomongnya baik-baik aja, tapi karena kita lagi emosi, kita tuh jadi kesel. Oh gitu, iya, kan? ikut kesel juga sih. Benar, ya, jadi sering. di dalam diri kita ikutan ini orang kenapa sih gitu kan. Benar, jadi emosi itu penting banget jadi faktor di komunikasi intrapersonal ini. Selanjutnya ada latar belakang sosial kultural nih teman-teman. Jadi di mana budaya ini adalah hasil dari mempelajari cara berbuat, berpikir dan merasakan, di mana pengaruh kebudayaan ini menetapkan batas bagaimana seseorang bertindak dan berkomunikasi. Dalam hal ini, komunikator juga harus bisa menyesuaikan dengan kebudayaan komunikan agar komunikasi yang berjalan menjadi efektif. Nah, tadi tuh contohnya kayak tadi benar teman-teman ya. Contohnya itu tadi kayak misalnya yang biasa sering kita notice nih orang Batak nih. Iya. Cara ngomongnya ya. memang lantang kan. Iya. Karena setelah gue research nih, karena gue penasaran juga ya teman-teman, orang Batak ini ngomongnya lancang nih karena tempat tinggal mereka. Oh, yang berjauhan nggak sih setahu gue? Bener banget nih, Teriak-teriak Yasmin gitu ya? dan Talia dan Nani, bener banget. Karena tempat tinggal mereka yang berjauhan, mereka ini jadi bersuara yang lantang gitu. Berbeda banget sama orang Jawa yang tinggalnya berdekatan. Dan mereka ini kan memang budayanya itu berbicara secara halus kan, pelan-pelan. Makanya orang Jawa ini mungkin sekarang orang udah ini ya, sudah bisa membedakan gitu. Ternyata orang Batak ini memiliki nada yang memang lantang, bukan marah-marah gitu. Nah, selanjutnya ada gender nih. Ternyata gender juga masuk, yaitu pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Karena anak perempuan biasanya berkembang pusat komunikasi di otaknya lebih bagus daripada anak laki-laki. Gitu. Gue pikir kayak yang ada istilah kan cowok suka pakai logika kan. Ternyata cewek lebih bagus ya cara berpikir, memprosesnya gitu. Benar, ini dari pendapatnya Potter dan Perry. Iya. Potter. Ya, kita bisa memiliki sebuah landasan ya, tidak asal ngomong nih, Cak. Ternyata anak perempuan lebih bagus nih cara berpikir di otaknya daripada anak laki-laki. Nah, selanjutnya setelah cara berpikir, Cak, dan Nani, selanjutnya ada apa? Tebak. Apa tuh? Pengetahuan dong. Iya sih. Benar banget. Jadi dari pengetahuan ini, penggunaan bahasa yang umum sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesannya memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Misalnya lagi, gue dari tadi misalnya mulu ya. Gak apa-apa, dikasih contoh sekalian dong. Supaya para listeners ini juga ngerti. Iya. Benar, jadi penggunaan bahasa yang umum ini
biasanya kita kan ngomongnya bahasa Indonesia ya. Beda lagi kalau misalnya kita pergi ke Jaksel. Campur. Betul, Campur ya. Iya betul banget. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke Jaksel nih, jadi ada percampuran bahasa gitu. Nah selanjutnya nih setelah pengetahuan ada lingkungan teman-teman. Nah lingkungan ini dapat mempengaruhi seseorang dengan berkomunikasi lebih baik. Contohnya ya kalau misalnya kita di lingkungan yang nyaman, terus kita juga merasa aman gitu, kita kan komunikasi kayak enak aja gitu kan, lancar, benar banget. Beda kalau lingkungannya ini tuh kayak kurang membuat Gak nyaman ya. terus Iya, toksik, banyak yang julid Iya, gitu kali iya. ya. Oh jadi curhat ya. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah ngalamin ya, teman-teman ini sedikit berinteraksi di dalam suatu lingkungan itu iya. bukan tanpa sebab, karena lingkungan juga mempengaruhi faktor Bener. faktor dari komunikasi intrapersonal Bener. gitu. Ya, tadi udah lengkap banget nih dijelasin sama Adis, Ya, sama dong. Talia definisinya tadi, terus juga sama Yasmin kan. Nah tapi gue masih bingung deh, atau mungkin pendengar kita juga di rumah masih bingung ya, biasanya tuh komunikasi intrapersonal tuh kayak gimana? Lo ada yang bisa nyontoin gak sih? Mungkin gue ada kan, Gimana tuh? gue pernah nemu nih ada jurnal dia ngebahas mengenai perantau di Yunisma Bekasi. Tapi Gimana mungkin kayaknya nggak usah jauh-jauh iya, dari iya. jurnal. Kayak Gimana tuh? Gue nanya gimana tuh? Oke. Jadi kayak dari deket aja gue sendiri mengalami, karena kan gue anak Ayo, perantau nih, ya. gue Iya. perantau. Nah jadi di komunikasi intrapersonal ini ada communication apprehension. Jadi kayak itu tuh kecemasan dalam diri dia, kecemasan yang berlebih. Nah itu tuh seperti yang dikemukakan oleh Selno, bahwa kecemasan dalam komunikasi dapat diartikan sebagai ketakutan atau kekhawatiran individu yang berkaitan dengan komunikasi nyata dengan orang lain. Nah faktor dari kecemasan ini kayak perbedaan bahasa, kebiasaan, dan gaya hidup. Nah kayak gue sendiri misalnya perbedaan bahasa, gue awal-awal ngerantau tuh kayak takut gitu loh, ntar orang-orang kayak Iya. gak ngerti gitu apa yang gue omongin, atau mungkin kan ada kayak slang atau Iya. dialek yang mungkin beda. Gue kan sukunya suku Jawa, Iya. dan di sini kan mungkin kebanyakan kayak suku Betawi atau apa, terus kebiasaan yang mungkin beda-beda. Jadi kayak mungkin misalnya teman-teman gue melakukan kebiasaan ini dan ternyata gue kaget, gue tidak mengalami kebiasaan itu. Jadi Culture gue shock kayak, ya? kayak gue tuh kayak cemas gitu loh, takut. Sampai loncat nggak? Iya, enggak. Aduh, kaget. Kayak kecemasan yang mungkin kayak kebiasaan gue bakal diterima nggak sih di sini, atau gue Iya. takutnya kayak kebiasaan orang lain akan mengganggu gua atau gimana. Terus juga gaya hidup kan kalau di Jakarta kan UMR-nya tinggi ya, jadi kayak gue takut gak bisa menyesuaikan Gaya hidup yang ada di sini gitu. Tapi ada nih teori yang mungkin menjadi solusi dari kecemasan ini, yaitu teori akomodasi komunikasi. Nah, teori akomodasi komunikasi ini teori yang terkait dengan teori identitas sosial yang menjelaskan bahwa orang akan menyesuaikan komunikasinya dengan cara meminimalisir perbedaan sosial. Okay. Jadi kayak mungkin gue kayak mencoba memahami bahasa-bahasa yang mungkin nggak ada di Jawa, atau cara berbicara, atau mungkin kebiasaan yang di sini gue coba untuk mengikuti, kayak beradaptasi. Terus ada juga tuh ketidakpastian dalam komunikasi. Nah, ketidakpastian ini tuh terjadi akibat individu tidak memiliki informasi yang memadai mengenai lingkungan sekitarnya. Jadi contoh tuh kayak misalnya gue kan anak rantau, jadi kan pastinya kan gue nggak langsung mengenal semua daerah di sini. Jadi ada contoh kan. Jadi gue kan pernah kan kayak mau ke suatu tempat buat survei, buat nyari tempat kos ya. Dan ternyata itu kan tempat kosnya tuh di belakang kampus. Gue nggak tahu, gue nggak nyari informasi itu kan. Terus gue jalan ke depan kampus naik Gojek, padahal itu Cuma tuh deket ya, kalau jalan deket. kaki tuh deket banget. Jadi itu sih apa? Jalan kaki naik Gojek. Iya sih. Gendong abangnya gimana? Juga sih. Jadi kayak ternyata deket banget gitu. Gue sayang banget naik Gojek berapa ribu tuh. Iya, Padahal lumayan jalan kaki sih. deket. Malah boros ya. Terus ada juga kayak misalnya gue mau ke suatu tempat yang sebenarnya bisa dijangkau dengan
transportasi umum, terus untuk mengurangi ketidakpastian itu akhirnya gue kayak pesen Gojek aja deh. Biar cepet deh, biar deket, biar langsung sampai gitu ya. Biar gue nggak berpikir yang macem-macem, Iya, berpikir iya. cemas, khawatir ntar gue kesasar nggak ya ini Iya, itu. benar, Jadi benar, akhirnya benar, gue benar. tetap milih Gojek aja. Oke, jadi kayak gitu ya. Ternyata komunikasi intrapersonal tuh luas dan banyak banget kan ya yang belum kita tahu gitu. Terus juga padahal itu menurut gue ya, padahal tuh itu kan komunikasi sama diri sendiri ya. Ternyata tuh ya luas gitu, banyak ada faktornya lah. Terus tadi ada apalagi tuh tahapan-tahapannya lah ya kan. Terus kayaknya kita udah nyampe sini aja gak sih? Kalau ngomongin lebih lanjut kayak bisa 2 jam gak sih? Lama banget. Iya lama banget. Nah jadi buat listener jangan lupa buat makan siang sih, iya benar-benar. Jangan lupa buat tungguin episode selanjutnya. Kita pamit undur suara ya. Bye bye. Bye.